Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidas syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min adabi yaumin nusyur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala mamarid duhur. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jakarta Barat, yaitu Ibu Ustazah Hajah Mulyati SAG. Yang saya hormati Dewan Guru dan Karyawan Min 1 Jakarta Barat, para wali murid serta yang kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi di mana saja kalian berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai petunjuk umat hingga akhir zaman. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, wabil khusus putra-putri Min 1 Jakarta Barat. Bagaimana kabarmu? Tentu baik, bukan? Bagaimana puasamu? Tentu saja kami berharap puasa kalian full dan tidak ada yang terlewat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang 4 golongan yang tidak mendapat ampunan dari Allah pada saat Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dibanding dengan bulan-bulan lain. Pada bulan itu ada satu malam yang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Malam itu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan salah satu anugerah terbesar umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala wahaba li ummati Lailatul Qadri walam yu'tiha man kana qablahu. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umatku Lailatul Qadar dan tidak pernah diberikan kepada umat sebelum mereka. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang bandingannya lebih baik dari 1000 bulan. Atau kalau kita setarakan dengan tahun, maka malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam sebuah hadis tentang Lailatul Qadar yang bersumber dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa ketika malaikat Jibril mengutus para malaikat yang lainnya untuk umat Nabi Muhammad, maka para malaikat tersebut memberi salam kepada umat Nabi Muhammad yang sedang berdiri, yang sedang duduk, yang sedang melaksanakan sholat, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengamini setiap doa yang dipanjatkan oleh umat Nabi Muhammad SAW di malam Lailatul Qadar sampai dengan terbitnya fajar. Kemudian Jibril menyeru kepada para malaikat, wahai para malaikat, berangkatlah dan bubarlah. Lalu para malaikat tersebut bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma sana'allahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu Jibril alaihi salam, Inna Allah Ta'ala nadara alaihim wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'a. Faqalu wa man haula'il arba'a? Qala mudminul khamri wa aqun liwalidayhi
wa qati'ur rahmi wa musyaqin. Wahai Jibril, apa yang Allah perbuat kepada hajat orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad? Lalu Jibril menjawab, sesungguhnya Allah melihat dengan kasih sayang kepada umat Muhammad, memaafkan segala kesalahan dan mengampuni segala dosa-dosanya, kecuali ada 4 golongan yang tidak akan mendapatkan. Lalu para malaikat bertanya, siapa 4 golongan yang tidak mendapat maaf dan ampunan dari Allah, wahai Jibril? Jibril menjawab, 4 golongan yang tidak mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah adalah: yang pertama, peminum arak atau pecandu narkoba. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang keempat adalah orang yang marah dan tidak saling sapa kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Soiman rahimakumullah. Salah satu golongan yang tidak mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah di malam Lailatul Qadar adalah peminum arak atau pemakai narkoba, baik yang membuatnya, pengedarnya, pembelinya, ataupun penjualnya, dan semua yang terkait dengan arak atau narkoba, semuanya tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arak atau khamar atau narkoba adalah jenis minuman yang diharamkan oleh Allah. Khamar akan merusak jasmani dan rohani si pemakainya, karena orang yang meminum arak akan hilang akal sehatnya, hilang kesadarannya, tidak tahu kawan atau lawan, tidak kenal saudara ataupun orang tua, yang pada akhirnya ia berbuat semaunya tanpa memikirkan akibatnya. Ia tinggalkan sholat, ia tinggalkan ibadah, ia tinggalkan puasa dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan tegas meminum khamar atau arak atau narkoba atau apapun jenisnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundin nasib dengan panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Selain itu Nabi SAW bersabda, An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Artinya dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram. Oleh karena itu, marilah kita hindari dan jauhi segala macam bentuk khamar dan narkoba, agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun golongan yang kedua yang tidak mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah di malam Lailatul Qadar adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, menyayangi keduanya, berkata yang lemah lembut kepada keduanya, dan jangan menyakitinya atau menyakiti perasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan, qala Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah al-'aqu liwalidayhi wa mudminul khamri wal mannanu bima a'ta. Artinya, ada 3 golongan yang tidak diperhatikan Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya,
peminum arak, dan mengungkit-ungkit pemberian. Dengan demikian, yuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika mereka masih ada, sayangilah mereka, kasihilah mereka, hormatilah mereka, dan doakanlah agar mereka diampuni segala kesalahan, dipanjangkan umurnya, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan golongan yang ketiga yang tidak mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah di malam Lailatul Qadar adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Dalam riwayat yang datangnya dari Jubair bin Mut'im disebutkan bahwasanya Nabi berkata, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati', artinya tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahim. Silaturahim adalah perintah Allah dan Rasul-Nya yang wajib kita jalani dan kita laksanakan. Dengan silaturahim, maka kita akan mudah saling mengenal, mudah untuk saling berkomunikasi, saling menolong, saling membantu, dan sebagainya. Dengan silaturahim, rizki dan umur kita akan bertambah. Nabi SAW bersabda, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahim. Artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, yakni dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, wabil khusus putra putri min 1 Jakarta Barat. Dan golongan yang keempat yang tidak mendapat ampunan dan kasih sayang dari Allah di malam Lailatul Qadar adalah orang yang marah kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Sesama orang yang beriman tidak boleh saling membenci dan saling menjauhi, apalagi saling memarahi. Karena jika hal itu terjadi, yang ada adalah perpecahan di antara kaum muslimin. Dan jika terjadi perpecahan, maka kita akan mudah dihasut dan diadu domba oleh musuh-musuh kita. Sesama orang beriman adalah bersaudara. Oleh sebab itu, janganlah kita saling marah terhadap saudara kita. Jagalah persatuan dan kesatuan umat, jangan sampai terpecah belah. Rasulullah bersabda, An Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi, yaltaqiyani fayasudu hada wa yasudu hada, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Artinya, dari Abu Ayyub Al-Ansari berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim marah dan menjauhkan diri dari saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika mereka bertemu, mereka saling menghindar dan tidak saling menyapa. Dan yang paling baik di antara mereka adalah yang memulainya dengan salam. Shaimin dan shaimat rahimakumullah, mobil khusus putra putri min 1 Jakarta Barat yang kami cintai. Itulah 4 golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, di hari dan bulan yang baik ini, wahai anak-anakku sekalian, marilah kita laksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh keimanan, penuh kesabaran, penuh keikhlasan, serta penuh kesungguhan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan di malam Lailatul Qadar, mendapat kasih sayang di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua, memberikan kesehatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa, serta dijauhi dari segala wabah yang sedang melanda negeri kita tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.